Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Kemarin yang disampaikan terakhir video tentang BTH bahwa memang ini sudah ada ya. Walaupun di sini tertulis suspended, artinya memang belum open firewallnya ya, gitu. Jadi BTH ini sudah ada di Bitmart teman-teman. Nah, ini melalui cuitan Twitternya, yaitu Bitcoin Hunter katanya. Target sih memang ya namanya pengembang ya teman-teman ya, artinya tidak pun nyampe ya, bisa dimulai dari berapa, misalkan target kan 70 ribu ya, ya mulai dari 100 atau 50 mungkin, bisa aja dari mulai dari 10 ya, kenapa enggak, mungkin nyampe targetnya 70 itu apakah mungkin 1-2 tahun ke depan atau 3 tahun ya, kita nggak tahu ya, karena memang ini yang namanya masuk ke bursa itu sudah fix terpengaruh dengan volatilitas pasar gitu ya. Jadi jangan diartikan bahwa ngehalu lagi lu dan lain sebagainya. Yo, ini namanya target developer pengembang. Nah, sekarang kalau misalkan dibilang ini project bukan real, ini real. Karena memang apa? Karena memang sudah ada di mana? Di sini, di Bitmart ini, dan Bitmart ini adalah salah satu exchange terbesar di Amerika gitu loh. Nah, yang namanya sudah terdaftar, nah dan tidak mudah loh. Kita masuk bursa, kita bikin token atau koin, ingin masuk bursa itu nggak gampang. Karena memang analisanya banyak, harus punya apa namanya? Punya komunitas, ekosistemnya apa, fungsionalitas dan sebagainya, itu banyak, white papernya ada apa enggak, roadmapnya dicek semua. Project itu semua developer itu dicek semua. Kalau memang memenuhi kriteria dan layak masuk ke bursa, maka diterimalah. Prosesnya juga bukan sebulan 2 bulan gitu loh, lama ya. Nah, ini jadi di sini target memang wajar developer 70.000 US dollar ya di sini. Nah, ini akan di sini kan tertera 2 Mei ya. 2 Mei di Bitmart ya. Nah, tapi di sini jika teman-teman katanya tidak bisa login akunnya, silahkan kirim ke email sini, bitcoingroupbth@gmail.com ya. Di sini teman-teman pakai bahasa Indonesia, kalau orang Indonesia, kalau ya tergantung negara masing-masing, silahkan. Ini keluhan nggak bisa login, keluhan misalkan mining nggak jalan dan sebagainya. Saya di beberapa video ngebahas tentang BTH ini, saya sampaikan bahwa silahkan kirim email ya. Namun tidak cukup sekali teman-teman. Ya, ada yang 2 kali baru dibales informasi udah aktifnya, kemudian 3 kali, 4 kali setelah dapat balasan email. Nah, kemungkinan bisa login atau mungkin miningnya mulai jalan lagi bertambah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Sebisa kita jelaskan, dilengkapi dengan screenshot bahwa ini loh, aku sudah jadi anggota atau member atau apa namanya penambang gitu, seolah-olah demikian lah ya. Bitcoin Hunter di sini BTH 300.000 user ya, berarti ada 300.000 user di seluruh dunia katanya. Nah, itu luar biasa ya. Sebuah pengembangan cryptocurrency untuk mendapatkan 10.000 saja itu udah luar biasa, pencapaian luar biasa ya. 10.000, 5.000 aja udah bagus. 10.000 ke atas itu udah wow banget. Ini 300.000 loh. Ya, artinya kriteria untuk komunitas masuk exchanger itu udah lebih daripada memenuhi syarat ya. Oke, di sini jelasin lagi target 70.000. Oke, kemudian banner terpampang ya. Ini di Bitmart ya, di aplikasi Bitmart ya, di apa? Ya, di platform Bitmartnya. Ini primary listing ya, listing yang diutamakan ini tanggal 3 teman-teman ya. Kalau untuk di Bitmartnya tanggal 3, bukan tanggal 2 ya. Tanggal 3 bulan Mei 2023 waktu Amerika jam 2 siang. Di sana jam 2, berarti jam 2 malam ya ini ya. Jam 2 malam. Tanggal 3 berarti ketemu di kita tanggal berapa ya teman-teman, dicek aja ya. Kemudian ini juga lagi-lagi menjelaskan, tapi di sini ada kata-katanya, hey katanya, berhentilah komplain atau komentar ya, mention di Bitcoin Hunter Twitter ya, bahwa keluhan lah, artinya jangan di apa namanya, jangan di Twitternya nggak bisa login, nambah nggak jalan, sampai bahasa-bahasa yang nggak pantas lah, itu developer nggak suka ya. Artinya pengembang menegaskan di sini, hey stop katanya, berhenti, jangan komen-komen yang hanya keluhan tentang nggak bisa login atau apa di Twitter, tapi langsung ke Gmail aja di sini nih. Sertakan username sama email, username apa namanya di aplikasi kita tertera apa, kemudian Gmail kita apa, nah kirim ke Gmail ini, gitu aja gitu. Jadi memang
Karena saya sebenarnya sih jelas ya, perasaan saya beberapa kali sampaikan, tapi masih banyak yang nanya juga, bang nggak bisa login, bang begini segala macam. Intinya itu ke email ini teman-teman, silahkan dikirim saja ya, gitu maksud saya. Ya artinya paham lah penyampaian saya, artinya silahkan kirim email dengan bahasa kita sendiri dan screenshotnya ke sana. Nggak ada balasan sekali, kirim lagi 2 kali, masih belum ada, kirim lagi 3 kali, bahkan teman saya ada yang 5 kali kirim baru dapat. Kayak gitu teman-teman ya. Nah ini di aplikasi Bitmartnya, di Exchanger Bitmartnya ini ada mengumumkan ke pengguna daripada Bitmart. Dear Bitmart, yang terhormat pengguna Bitmart katanya. Nah ini akan listing katanya ya. Tanggal 3 bulan 5 2023 yang namanya BTH katanya. Ini depositnya dibuka untuk deposit tanggal 5. Kemudian tanggal 1, tanggal 1. Kemudian trade fitur ya, trade ini perdagangan tanggal 3. Nah untuk withdrawnya tanggal 4, jadi 1, 3, 4 ya. Tanggal 1 deposit di sini gini teman-teman, maksudnya mungkin apakah itu bentuknya user daripada Bitmart mau deposit, mau membeli lah artinya ya, mungkin dibukanya tanggal 1. Nah kemudian perdagangannya itu tanggal 3. Mungkin bisa dikatakan ini untuk likuiditas ya, likuiditas di bursa Bitmart. Atau mungkin bisa ini adalah depositnya para pengguna ya. Di sana bisa dibuka dulu deposit dulu untuk pembelian berapa gitu. Nah jadi dari sini kita tahu untuk value atau harga ya, harga daripada BTH ini berapa. Nanti ketika listing di sini ya ada trade fitur ya. Nah di sini tanggal berapa nih? Berarti tanggal 3 ya. Trade fitur tanggal 3 kita lihat, ketika tertera disitulah kita tahu harga untuk awal berapa gitu. Jadi nggak usah nanya harganya berapa bang, harganya berapa bang. Ada nanti tinggal dibuka di Bitmart saja ya. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman banyak yang mengartikan bahwa Bitcoin mining level ya daily sell withdraw 0,010%. Ada yang memperhitungkan bahwa withdraw kita harian itu 0,010% dari total hasil mining kita. Ada yang seperti itu. Nah, namun saya pribadi juga saya lebih memilih silent, nggak tahu saja. Karena kenapa? Karena memang di sini juga bukan Bitcoin Hunter tapi Bitcoin mining level. Ini menjelaskan mungkin Bitcoin karena memang ini patokannya adalah 100% ke Bitcoin. Segala sesuatunya berhubungan dengan Bitcoin ya. Karena ini di sini kan Bitcoin Hunter namanya. Dan memang dijelaskan untuk Song Myung Hong juga CEO daripada BTH ini adalah salah satu anggota atau mungkin petinggi daripada Bitcoin ya. Jadi memang barometernya adalah Bitcoin. Kalau untuk masalah daily sell withdraw, saya pribadi sih sebetulnya nggak tahu ya. Jadi apakah ini memang untuk withdraw kita setiap hari, karena di sini kan tulisannya daily ya, harian ya, sell withdraw penjualan, withdraw penarikan. Apakah ini menjelaskan tentang level daripada penambangan Bitcoin ya? Apakah menjelaskan tentang Bitcoin bahwa penjualan harian sekian ya? Karena ini berhubungan dengan Bitcoin tentunya ya. Jadi saya tidak mau berspekulasi, cuman ya kita tunggu saja seperti apa, karena patokan kita adalah ada informasi dari tim developer bagaimana cara withdraw ya nanti. Namun perlu kita pahami bahwa tidak langsung. Sepertinya sih seperti itu. Jadi kadang kan ada apa namanya? Ada beberapa teknik atau metode yang dilakukan ya. Sebuah project itu ketika sudah listing itu biasanya ada yang memang belum bisa di withdraw dulu, karena dia melakukan ICO atau IDO ya. Nanti ada harganya, kemudian dia melakukan sell dulu, penjualan dulu. Bagi yang tidak menambang ya bisa memiliki Bitcoin Hunter, seperti itu kemungkinan. Adanya di mana? Adanya di Bitmart gitu teman-teman ya. Jadi di sana ada open trade nanti ya, ada transaksi, apa namanya, perdagangan dulu dari BTH ini sebagai tanda bahwa sudah berjalan normal di blockchainnya BTH ini gitu. Nah adapun masalah sistem penguncian bagi penambang itu kita belum diinformasikan secara detail dari developer Bitcoin Hunter ini. Apakah nanti pengunciannya berapa persen, kemudian yang di hold di lock berapa persen, karena memang di sini
belum diinformasikan juga tata caranya untuk staking, atau mungkin ada, kalau staking memang jelas ya, kalau staking itu kan lebih kepada ETH, tapi kalau untuk Bitcoin kan tidak mengenal staking, dia hanya mengenal karena proof of work ya. Kalau proof of stake ya, yang dipelopori oleh Ethereum, itu sudah pasti ada staking nanti. Tapi kalau untuk BTH sepertinya tidak ada teman-teman kalau untuk staking. Namun beberapa menu yang kita lihat di aplikasinya memang belum ada. Tapi ada kalau untuk penarikan, withdraw ada. Namun kita belum diinformasikan diizinkan atau tidak, dibolehkan atau tidak. Takut-takut nanti ketika kita melakukan withdraw ya, atau penarikan dari aplikasi ke alamat wallet kita di exchanger misalkan, tahu-tahu nggak masuk kan gitu. Jadi lebih baik kita ikuti saja dan tunggu saja. Namun kalau langsung sih tidak ya. Artinya apa? Artinya saya sampaikan bahwa listing ini bukan berarti ini langsung bisa jadi cuan, bisa jadi uang gitu loh. Yang harus dipahami di garis bawah itu, listing itu ya terlist ya, terdaftar, baru terdaftar di Bitmart. Artinya kalau untuk langkah-langkah step-step selanjutnya, apakah hitungan hari atau hitungan minggu atau bahkan mungkin hitungan bulan, kita baru menikmati, kita belum diinformasikan secara detail gitu teman-teman. Nah, ini di akun resminya Bitmart sendiri sudah di-announcement-kan, diberitahukan bahwa akan ada listing dari Song Myohong 1 Bitcoin Hunter namanya. Nah, di sini pertukarannya langsung ke USDT ya. Untuk depositnya ini jam sekian deposit, berarti kalau untuk deposit di sini berarti dari pengguna teman-teman biasanya ya. Kalau saya melihat di sini dari pengguna untuk membangun likuiditas. Ya, jadi teman-teman yang punya uang, aku punya uang 50 juta ya, aku depositkan dalam bentuk USDT di mana? Di Bitmart misalkan. Nanti ketika BTH-nya listing sudah ada value yang 5 juta itu bisa dibelikan ke BTH misalkan seperti itu. Nah, kemudian tanggal 3-nya ini mulai ditradingkan, diperdagangkan. Ya, diperdagangkan antara BTH dan USDT tanggal 3. Nah, dalam masa perdagangan ini apakah kita bisa ikut menikmati perdagangan itu atau tidak, itu pun belum ada informasi teman-teman. Jadi dibawa santai saja ya, dibawa rileks saja. Mudah-mudahan memang tidak ya intinya sesuai harapan lah, sesuai harapan, semudah yang dibayangkan, artinya begitu ya. Jadi tidak serta-merta teman-teman hasil mining WD dikedolarkan, habis di convert ke dolar atau di swap ke dolar, udah langsung kita tarik, wah kita nikmati. Wah, tidak semudah itu sepertinya ya. Jadi ada regulasi-regulasi tertentu kita lihat. Nah, sekarang kita coba lihat di aplikasi BNB-nya teman-teman ya. Oke, kita udah masuk di aplikasi BNB ini ya teman-teman. Nah, ini ada 4 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, dan ini tanggal 28 April. Oke, kita ambil yang dua ini aja. Ini 6 jam yang lalu, coba kita cek. Nah, ini di posting ya, banner di platformnya exchanger Bitmart ya. Di sini Bitcoin Hunter 300.000 pengguna katanya di seluruh dunia. Oke, coba kita translate dulu seperti biasa ke Indonesia. Oke, nah ini perlu kita pahami ya dan pelajari. Bitcoin Hunter katanya daftar perdagangan ya, tanggal di sini tanggal 2 memang ya. Di sini tanggal 2, tetapi ternyata untuk trade open trade-nya itu tanggal 3 tadi ya. Bitcoin Hunter ya, targetnya sekian. Tolong jangan salah paham. Nah, di sini ada penjelasan. Berikut 3 poin penting menurut Bitmart daftar transaksi Bitcoin Hunter. Dari Bitmart nih. Yang pertama, semua dompet elektronik kota pengguna telah terkunci. Artinya dikunci dulu ya dompet kita. Ya, artinya dompet misalkan kita punya dompet di Bitmart juga dikunci dulu. Kemudian yang kedua, semua penjualan dan menarik ke e-wallet telah sementara tertunda. Makanya kan tadi suspended ya. Tadi statusnya suspended ya. Semua penjualan menarik di e-wallet telah sementara tertunda. Kemudian otomatis penambangan adalah 0,01 dan semua promosi diterapkan telah sementara tertunda. Artinya kalau penambangan tetap 0,01 per hari ya. Penambangannya otomatis tapi ya teman-teman juga. Nah, bagi yang tidak jalan penambahan ini seperti tadi saya bilang, kirim email. Dah itu aja. Jika Anda tidak dapat masuk mengirim nama pengguna, nah ini ya kirim ke alamat email tersebut.
Anda tanpa nama pengguna dan tidak ada alamat email bagaimana? Nah, jadi artinya kalau misalkan kita kirim email nggak ada username, alamat email kita apa, ya gimana mereka mengetahui akun kita? Makanya kirimkan username Anda dan alamat Gmail, nggak usah takut karena memang ini resmi. Kecuali yang minta di luar daripada info-info resmi seperti ini, nah itu baru kita khawatir. Tapi kalau ini kan memang untuk akun kita supaya jalan lagi penambangan otomatisnya gitu ya. Nah seperti contoh ini, pengguna nama Bitcoin 777, emailnya sekian. Nah ini yang dikirimkan, kemudian baru sampaikan keluhannya kenapa dan lengkapi dengan screenshot boleh gitu ya. Kami belum menanggapi dan tak ada jawaban untuk Telegram, jadi nggak menanggapi untuk melalui Telegram dan sebagainya, hanya fokus di Gmail saja katanya ya. Di sini juga nggak boleh telepon, mungkin mencoba menghubungi Song Myung-hong ya, mungkin ya sana, jadi cukup mengganggu seperti itu. Oke, kita lihat lagi ini yang terbaru tadi ada 4 jam yang lalu, ini juga mempromosikan atau meninformasikan adanya banner teman-teman. Nah ini Bitcoin Hunter listing on Bitmart primary listing. Nah di sini tanggal 3 ya. Trading available, artinya sudah memulai bisa diperdagangkan gitu teman-teman ya. Saya rasa ini informasi, saya ambil kesimpulan bahwa dimulai start per hari ini tanggal 1 untuk deposit, tanggal 3 open trade, dan tanggal 4 untuk withdraw, itu dikeluarkan hasil daripada kerjasama Bitcoin Hunter dengan Bitmart ya. Dan peraturan-peraturan yang masih terpending kita lihat karena memang BTH ini fokus pada proof of work ya. Nah nanti akan seperti apa dan bagaimana kita lihat informasi selanjutnya. Masalah value tidak ada yang tahu, nanti akan hadir value-nya di Bitmart ya, berarti sekitar tanggal 3 jam 2 malam ya. Kalau di kita berarti sekitar selisih berapa, misalkan 12 jam. Oke teman-teman, silahkan aja kita tunggu sama-sama, mudah-mudahan ini baik adanya. Berapapun nilainya syukuri, yang pasti intinya adalah ini sudah real, sudah ada di Bitmart dan diakui oleh exchanger, salah satu exchanger terbesar di Amerika, bahwa ini BTH sudah masuk ya. Oke, saya rasa ini kita mengawal BTH dari awal, walaupun minim informasi transparansinya dari developer dan lain sebagainya, whatever, tapi yang pasti ini kita bersyukur bahwa sudah bisa dikatakan resmi ya, masuk ke bursa kripto. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan menambah informasi. Tinggal sekarang standby, tunggu saja. Lagi-lagi saya tekankan, yang tidak bisa login, yang mining tidak jalan, kirim email, sudah itu aja. Cara-cara pakai bahasa sendiri aja ya. Oke, kita tunggu. Mungkin sampai di sini saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.